Kan. Ya. Jadi bahkan untuk orang yang 6, untuk orang yang syok itu pun akan tampil ekspresi wajah panik, bukan tenang. Yang tampak adalah tenang. Saudara lihat di situ mimik atau kepribadian kita terdakwa? nggak ngomong kepribadian, Pak. Kalau kepribadian harus diteliti lagi. Kita Baik, ngomong, apanya yang kita tenang? bicara tentang ekspresi. Jadi gini, Ekspresinya tenang. ekspresinya tenang. Tenang. Panik, guratan panik itu tidak tergambar di situ. Memang kemudian diam, terus berdiri, mengambil jarak dan nonton. Nonton. Ya Pak ya. Nah di sini. Kalau begitu, misalnya katakan seperti itu, apa hubungannya dengan kejadian peristiwa kopi berada, ya misalnya masuk ada racun begitu? Kalau ini kemudian mau dihubung-hubungkan Pak. Ya. Jadi ini sifatnya spekulatif ya Pak ya. Spekulatif. Ya. Jadi bisa saja jika terdakwa melakukan sebagaimana yang dituduhkan, Ya. bisa saja pada saat itu dia menyaksikan hasilnya. Dan pada saat menyaksikan hasilnya, ini spekulatif Pak. Spekulatif. Pada saat dia menyaksikan hasilnya, ya menjadi tidak tergerak juga untuk membantu. Karena yang disaksikan adalah untuk membantu. Jadi ya diem. Seandainya, spekulasi lagi Pak, ya. Ini yang dilakukan adalah didasarkan oleh tuduhan dan seandainya tuduhan itu benar. Jika itu bukan, jadi dengan asumsi bahwa terdakwa tidak melakukan apa yang dituduhkan, maka perilaku yang ditampilkan oleh terdakwa menjadi tidak lazim. Karena ketika melihat temannya bermasalah, meskipun dia dengan alasannya adalah dia kaget, syok, 6, umumnya tetap akan tergambar adanya ekspresi tegang dan khawatir, kepanikan juga ada di situ. Menarik. Dua alternatif yang saudara sampaikan tadi. Bisa saudara jelaskan kepada kami teori apa yang digunakan untuk menjawab itu tadi? Saya menggunakan, bukan teori Pak, saya menggunakan kesimpulan dari yang kami tarik saya bersama tim saya. Itu berdasarkan kesimpulan sesuai keahlian saudara begitu? Iya, berdasarkan juga pengalaman kami bersama pasien-pasien klinis kami. Begitu? Iya. Ya, sementara cukup dulu. Terima kasih. Saya ada satu aja Pak, yang mulia. Ulang-ulang ya. Ahli, tadi yang mulia majelis hakim bertanya kepada saudara. Menurut yang mulia bahwa Mirna waktu kolaps itu jatuh ke arahnya Jessica terdakwa. Tadi saudara mengatakan bahwa Mirna jatuh ke arah Hani dan itu menunjukkan kedekatan emosi. Nah, karena faktanya menurut yang mulia adalah Mirna adalah jatuh ke arahnya Jessica, apakah saudara menyimpulkan yang sama bahwa itu menunjukkan hubungan emosi yang baik antara Jessica dengan Mirna? Mirna condong ke arahnya Hani, Pak. Menurut yang mulia condong ke Jessica. Itu pertanyaan tadi. Bersandar ke Hani, wajahnya menuju ke Jessica kan gitu ya? Iya. Iya kan? Ya. Ya, bersandar ke Hani, wajahnya menghadap ke Jessica. Ya. Begitu kan? Ya.
Jadi apa kesimpulan saudara? Bapak bilang bersandarnya ke arah Jessica, tidak bersandarnya ke arah Hani. Dan ini menunjukkan bahwa dia bersandar ke orang yang lebih dekat. Untuk lebih pastinya bisa dilihat CCTV. Cukup sudah dilihat. Ya, cukup Pak. Ya. Ada tanggapan dari terdakwa? Tes. Terima kasih Yang Mulia. Banyak kesimpulan ahli yang tidak benar, tidak konsisten dan tidak netral. Tapi saya akan tanggapi pada saat saya diperiksa. Tolong mohon juga diamankan itu penontonnya. Makasih. Ahli tetap pada keterangannya ya. Iya Yang Mulia. Terima kasih. Boleh Terima kasih, Yang Mulia. meninggalkan ruang sidang. Kami persilakan terdakwa. Yang Mulia, kami ada permohonan. Terus terang saja saya mendapat telepon dari teman-teman saya luar negeri mempertanyakan tentang hukum acara di Indonesia. Saya terus terang malu Yang Mulia. Mereka bertanya kenapa di pengadilan Indonesia ini ada seperti pemandu sorak teriak-teriak, apakah memang hukum acara yang diperbolehkan seperti itu katanya. Jadi agar kita karena ini ditonton dunia di mana-mana, jangan sampai orang luar itu menganggap persidangan kita di sini itu seperti itu. Mohon kiranya sidang akan datang itu supaya kalau ada pemandu sorak yang berteriak-teriak di sini supaya dikeluarkan atau minta tertib, itu Yang Mulia. Ya, nanti kita perhatikan pada persidangan yang akan datang. Sebelum sidang kita tanyakan dulu kepada para pengunjung. Kalau dia bersedia untuk tenang dan hikmat, mungkin kita izinkan untuk meliput maupun mengunjungi. Tetapi kalau tidak, mungkin kita force untuk dikeluarkan. Ya. Yang kedua Yang Mulia, sebagaimana permohonan kami kemarin, kami menginginkan sekali apabila kami dapat mengcopy, kalau kemarin minta mengcopy rekaman flash disk, baik yang asli maupun yang dibuat oleh ahli kemarin, agar kami dapat juga memeriksanya dan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengetahui perkara ini. Karena adalah tidak seimbang dan tidak fair kalau kami tidak memilikinya, tetapi jaksa memilikinya. Apalagi Yang Mulia, kemarin mengatakan itu adalah hak daripada penyidik dan jaksa. Tetapi faktanya mereka ini jaksa penuntut umum telah memberikan flash disk itu kepada ahli di mana itu adalah orang ketiga. Bukanlah pihak dalam perkara ini. Bagaimana orang ketiga saja bisa memperoleh, membawa pulang, kami sebagai mewakili terdakwa tidak diperkenankan. Sehingga adalah wajar kami bisa mengcopy, toh beraslinya kan ada di situ. Sehingga kami bisa mengcopy, kami bisa menguji keaslian daripada dan kebenaran CCTV ini. Kalau kita tidak bisa menguji dan sepihak saja, bagaimana bisa kita bisa menyimpulkan netralitas daripada pengadilan ini dan juga keaslian daripada CCTV itu. Demikian Yang Mulia. Ada jawaban? Mohon izin majelis, izin menyampaikan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 44 yang sudah kemarin rekan kami menyampaikan bahwa kewenangan penyimpanan ada pada pejabat yang saat itu melakukan pemeriksaan, artinya penyidik, penuntut umum, dan saat ini ada pada kewenangan pada majelis hakim. Terhadap kaitan ahli itu mendapatkan mendapatkan entah kopi, entah mungkin ada bahasa ahli kemarin itu saya kemudian dipartisi seperti apa penjelasannya, itu intinya mendapatkan file itu adalah ketika pada saat penyidikan, di mana kewenangan terhadap barang bukti itu ada pada pihak penyidik. Kami